Selamat datang, sahabat. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan beban di pundakmu, dan biarkan dirimu tenggelam dalam momen ini. Kita akan bersama-sama menjelajahi sebuah perjalanan batin, sebuah refleksi tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh makna, sehingga kehadiran kita di dunia ini tidak hanya dirasakan, tetapi juga dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Ini bukan tentang mengejar pujian atau pengakuan semata, tetapi tentang bagaimana kita bisa menjadi manusia yang meninggalkan jejak kebaikan, manfaat, dan kehangatan di hati orang lain. Bayangkan dirimu sedang duduk di tepi danau yang tenang. Airnya jernih, memantulkan langit biru dan awan putih yang bergerak perlahan. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahmu, dan di dalam hati kamu merasa damai. Di tempat ini tidak ada tekanan, tidak ada penilaian, hanya kamu dan pikiranmu. Dari sinilah kita akan mulai. Kita akan bicara tentang bagaimana membuat kehadiranmu di dunia ini berarti. Bagaimana membuat orang lain menghargai keberadaanmu. Bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa kamu sebenarnya. Sebelum kita bisa dihargai oleh orang lain, ada satu langkah penting yang sering kita lupakan, yakni menghargai diri sendiri. Ya, sahabat, ini adalah titik awal. Kamu tidak bisa mengharapkan orang lain melihat nilai dalam dirimu jika kamu sendiri meragukan keberhargaanmu. Coba tanyakan pada dirimu, apa yang membuatku istimewa? Apa yang membuatku layak dihargai? Mungkin kamu merasa biasa saja, merasa bahwa dirimu hanyalah setitik debu di antara miliaran manusia di dunia ini. Tapi dengarkan ini, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sama persis denganmu. Pengalamanmu, perjuanganmu, mimpi-mimpimu, bahkan luka-lukamu, semua itu adalah bagian dari cerita unik yang hanya kamu miliki. Menghargai diri sendiri bukan berarti menjadi egois atau sombong. Ini tentang mengakui bahwa kamu adalah ciptaan yang luar biasa, dengan potensi yang tidak terbatas untuk menciptakan kebaikan. Mulailah dengan hal-hal kecil. Berhentilah mengkritik dirimu terlalu keras. Gantikanlah kata-kata seperti "aku tidak cukup baik" dengan "aku sedang belajar dan itu cukup baik". Beri dirimu izin untuk gagal, karena kegagalan adalah guru terbaik. Ketika kamu mulai memperlakukan dirimu dengan penuh kasih sayang, orang lain akan melihat cahaya itu di dalam dirimu. Mereka akan merasakan kepercayaan dirimu, dan itu adalah magnet yang menarik penghargaan dari orang lain. Sekarang, mari kita bicara tentang kebaikan. Kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh siapa saja, di mana saja. Kebaikan tidak selalu harus besar atau dramatis. Kadang-kadang sebuah senyuman tulus, ucapan terima kasih yang hangat, atau mendengarkan seseorang dengan penuh perhatian sudah cukup untuk membuat seseorang merasa dihargai. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan di pasar yang ramai. Di tengah keriuhan, kamu melihat seorang pedagang tua yang tampak lelah. Kamu tersenyum kepadanya,
mengucapkan terima kasih setelah membeli sesuatu, dan mungkin berkata, "Semoga hari ini baik untuk Bapak." Kata-kata sederhana itu, meski singkat, bisa menjadi sinar matahari di hari yang kelabu baginya. Kebaikan kecil seperti ini adalah benih yang kamu tanam di hati orang lain, dan benih itu akan tumbuh menjadi penghargaan yang tulus untukmu. Kebaikan bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan untuk orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kamu melakukannya. Lakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kamu memberikan tanpa pamrih, orang-orang akan merasakan keikhlasanmu. Mereka akan menghargai bukan hanya perbuatanmu, tetapi juga hatimu yang besar. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kamu melakukan sesuatu untuk seseorang tanpa mengharapkan apapun? Mungkin membantu teman mengerjakan tugas, menawarkan bantuan kepada tetangga, atau sekadar mengirim pesan kepada seseorang untuk menanyakan kabarnya. Kebaikan seperti ini menciptakan ikatan yang kuat. Orang-orang akan mengingatmu sebagai seseorang yang membuat hidup mereka lebih baik, dan itulah yang membuatmu dihargai. Di dunia yang penuh dengan kebisingan ini, menjadi pendengar yang baik adalah hadiah yang langka. Kita seringkali terlalu sibuk berbicara tentang diri kita sendiri, tentang pencapaian kita, tentang masalah kita. Tapi, tahukah kamu, salah satu cara paling ampuh untuk dihargai oleh orang lain adalah dengan mendengarkan mereka, benar-benar mendengarkan. Bayangkan seseorang teman sedang berbagi cerita tentang harinya yang berat. Alih-alih memotong pembicaraannya dengan cerita tentang dirimu sendiri, cobalah untuk hadir sepenuhnya. Tatap matanya, anggukkan kepala, dan tunjukkan bahwa kamu peduli. Tanyakan, lalu apa yang kamu rasakan saat itu? Atau, bagaimana aku bisa membantu kamu? Dengan begitu, kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami. Orang-orang akan menghargai kehadiranmu karena kamu membuat mereka merasa didengar, merasa penting. Menjadi pendengar yang baik juga berarti belajar untuk diam di saat yang tepat. Kadang-kadang seseorang tidak membutuhkan solusi dari masalahnya. Mereka hanya butuh seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Ketika kamu memberi ruang bagi orang lain untuk bercerita, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai mereka. Dan sebagai hukum alam, ketika kamu menghargai orang lain, mereka akan menghargaimu kembali. Penghargaan dari orang lain tidak datang begitu saja. Ia dibangun melalui konsistensi di dalam nilai-nilai yang kamu pegang dan tindakan yang kamu lakukan. Orang-orang menghargai mereka yang dapat dipercaya, yang kata-katanya selaras dengan perbuatannya. Bayangkan, seseorang yang selalu menjanjikan sesuatu tetapi tidak pernah menepatinya. Lama-kelamaan orang-orang akan hilang kepercayaan kepadanya. Sebaliknya, jika kamu adalah seseorang yang selalu menepati janji, yang berusaha melakukan yang terbaik meski dalam situasi sulit, orang-orang akan melihatmu sebagai sosok yang dapat diandalkan. Mereka akan menghargai integritasmu. Konsistensi juga berarti tetap setia pada nilai-nilaimu, bahkan ketika tidak ada yang melihat.
Misalnya, jika kamu percaya pada kejujuran, jadilah jujur bahkan dalam hal-hal kecil. Jika kamu menghargai kebaikan, tunjukkan kebaikan bahkan kepada orang yang tidak kamu kenal. Ketika orang-orang melihat bahwa kamu adalah sosok yang konsisten, mereka akan merasa aman bersamamu. Dan rasa aman itu adalah fondasi dari penghargaan yang tulus. Untuk benar-benar dihargai, cobalah untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Bergabunglah dengan komunitas atau ciptakan perubahan kecil di lingkungan sekitarmu. Mungkin kamu bisa mengajak anak-anak di lingkunganmu, membantu membersihkan lingkungan, atau mengadakan kegiatan amal kecil-kecilan. Ketika kamu berkontribusi pada kebaikan bersama, orang-orang akan melihatmu sebagai seseorang yang peduli, seseorang yang membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Bayangkan sebuah komunitas di mana setiap orang saling mendukung, saling menguatkan. Kamu bisa menjadi bagian dari itu. Mulailah dengan langkah kecil. Tawarkan bantuanmu, bagikan pengetahuanmu, atau sekadar hadir untuk mendukung orang lain. Ketika kamu memberikan dampak positif, orang-orang akan mengingatmu sebagai seseorang yang berarti, seseorang yang mereka hargai. Hidup tidak selalu mulus. Ada kalanya kita berhadapan dengan konflik, dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Cara kamu menghadapi konflik ini adalah sangat menentukan bagaimana orang lain memandang kamu. Ketika menghadapi konflik, cobalah untuk tetap tenang. Dengarkan sudut pandang orang lain tanpa terburu-buru membela diri kita. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Alih-alih mencari kemenangan, carilah solusi yang saling menguntungkan. Orang-orang akan menghargai kemampuanmu untuk tetap tenang dan bijaksana di tengah ketegangan. Ingat sahabat, penghargaan tidak datang dari seberapa sering kamu menang di dalam argumen, tetapi dari seberapa baik kamu menjaga hubungan. Ketika kamu menunjukkan kematangan emosional, orang-orang akan menghormatimu bahkan jika mereka tidak selalu setuju dengan kamu. Salah satu cara paling indah untuk dihargai adalah dengan menghargai orang lain terlebih dahulu. Ketika seseorang di sekitarmu mencapai sesuatu, rayakan keberhasilannya. Ucapkan selamat dengan tulus. Tunjukkan bahwa kamu bangga pada mereka. Ini bukan hanya tentang membuat mereka merasa baik, tetapi juga tentang menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang berbesar hati, yang tidak iri pada keberhasilan orang lain. Bayangkan betapa indahnya dunia jika kita semua saling mendukung, saling mengangkat. Ketika kamu merayakan keberhasilan orang lain, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah bagian dari tim, bahwa kamu peduli pada kebahagiaan mereka. Dan ketika kamu melakukan itu, orang-orang akan melihatmu sebagai seseorang yang istimewa, seseorang yang layak dihargai. Di dunia yang seringkali menuntut kita untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita, keaslian adalah harta yang langka. Jadilah dirimu sendiri, sahabat. Jangan mencoba menjadi orang lain hanya untuk disukai atau dihargai.
Orang-orang akan menghargai keberadaanmu, keberanianmu untuk menjadi autentik, untuk menunjukkan siapa kamu sebenarnya dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu. Keaslian bukan berarti kamu harus sempurna, teman. Justru, keaslian adalah tentang menerima ketidaksempurnaanmu dan tetap berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu hidup dengan kejujuran dan keberanian untuk menjadi diri sendiri, orang-orang akan menghargai keberanian itu. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang tulus, seseorang yang mereka inginkan dalam hidup mereka. Untuk benar-benar dihargai, jadilah seseorang yang menginspirasi. Inspirasi tidak selalu datang dari kata-kata besar atau pencapaian yang gemilang. Kadang-kadang, teman, inspirasi lahir dari cara kamu menjalani hidup sehari-hari. Bagaimana kamu bangkit setelah jatuh, bagaimana kamu tetap tersenyum meski hari-harimu berat, bagaimana kamu tetap berusaha meski dunia seolah menentangmu. Semua itu adalah cerita yang bisa menggerakkan hati orang lain. Coba pikirkan, seseorang yang pernah menginspirasimu. Mungkin itu adalah seseorang guru yang selalu sabar, seorang teman yang pantang menyerah, atau bahkan seseorang anak kecil yang penuh semangat. Apa yang membuat mereka istimewa? Bukan hanya apa yang mereka katakan, tetapi apa yang mereka lakukan. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Jadilah seseorang yang tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika kamu hidup dengan penuh semangat dan tujuan, orang-orang akan melihatmu sebagai sumber inspirasi, dan mereka akan menghargaimu karenanya. Mulailah dengan menetapkan tujuan kecil yang mencerminkan nilai-nilai kamu. Misalnya, jika kamu ingin menjadi lebih sehat, mulailah dengan berjalan kaki setiap hari. Jika kamu ingin belajar sesuatu yang baru, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk membaca atau berlatih. Tindakan-tindakan kecil ini ketika dilakukan dengan konsisten akan menjadi cerita yang menginspirasi orang lain. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang tidak hanya bermimpi, tetapi juga bertindak untuk mewujudkannya. Salah satu aspek penting dari dihargai adalah kemampuan untuk menghormati batasan orang lain, teman. Setiap orang memiliki ruang pribadi, waktu, dan prioritas mereka sendiri. Menghargai batasan ini menunjukkan bahwa kamu peduli pada kenyamanan dan kebutuhan mereka, bukan hanya pada apa yang kamu inginkan. Bayangkan seorang teman yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, alih-alih memaksanya untuk menemanimu atau menuntut perhatiannya, cobalah untuk memahami situasinya. Katakan, "Aku tahu kamu sedang sibuk, tapi aku di sini jika kamu butuh teman ngobrol." Sikap seperti ini menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang pengertian, seseorang yang menghormati kehidupan orang lain. Dan ketika kamu menghormati batasan mereka, mereka akan menghargai kepekaanmu. Menghormati batasan juga berarti belajar mengatakan tidak dengan sopan ketika kamu sendiri membutuhkan ruang. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri, yang pada akhirnya
juga akan dihargai oleh orang lain. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu dan energi, baik milikmu maupun milik orang lain, kamu menciptakan hubungan yang saling menghormati. Tidak semua orang akan selalu setuju denganmu, teman, dan itu adalah bagian dari kehidupan. Kadang-kadang kamu akan menerima kritik, baik yang membangun maupun yang mungkin terasa menyakitkan. Cara kamu menanggapi kritik ini akan sangat mempengaruhi bagaimana orang lain memandangmu. Ketika seseorang mengkritikmu, cobalah untuk tidak langsung membela diri. Ambil nafas dalam-dalam, dengarkan apa yang mereka katakan, dan tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bahkan jika kritik itu disampaikan dengan cara yang kurang menyenangkan, mungkin ada kebenaran di dalamnya yang bisa membantumu untuk bertumbuh. Dengan menerima kritik dengan lapang dada, kamu menunjukkan kematangan emosional dan keterbukaan untuk belajar. Orang-orang akan menghargai kemampuanmu untuk tetap rendah hati dan terus berkembang. Namun, penting juga untuk membedakan antara kritik yang membangun dan kritik yang hanya bertujuan menyakitimu. Jika kritik itu tidak bermanfaat, belajarlah untuk melepaskannya tanpa membiarkannya mengganggu kedamaian batinmu. Dengan cara ini, kamu menunjukkan kekuatan karakter yang membuat orang lain kagum dan menghormati kamu. Energi yang kamu bawa ke dalam sebuah ruangan memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang-orang secara alami tertarik pada mereka yang memancarkan energi positif. Seseorang yang membawa tawa, harapan, dan semangat kemanapun mereka pergi. Untuk dihargai, cobalah untuk menjadi seseorang yang membawa cahaya, bukan kegelapan. Bagaimana caranya menjaga energi positif? Mulailah dengan merawat dirimu sendiri. Pastikan kamu mendapatkan cukup istirahat, makan makanan yang sehat, dan meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Ketika kamu merasa baik tentang dirimu sendiri, energi positif itu akan terpancar secara alami. Selain itu, cobalah untuk fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup. Meski kecil, teman, lakukanlah itu. Mungkin itu adalah secangkir kopi hangat di pagi hari, percakapan singkat dengan tetangga, atau pemandangan matahari terbenam yang indah. Dengan menghargai momen-momen kecil ini, kamu akan membawa aura positif yang menular kepada orang lain. Orang-orang akan menghargai kehadiranmu karena kamu membuat mereka merasa lebih baik, lebih ringan, lebih bersemangat. Mereka akan mencari kehadiranmu karena kamu adalah seseorang yang membawa kehangatan ke dalam hidup mereka. Salah satu cara terbaik untuk dihargai adalah dengan berbagi apa yang kamu tahu. Pengetahuan dan pengalamanmu adalah harta yang bisa mengubah hidup orang lain. Mungkin kamu memiliki keahlian tertentu, seperti memasak, menulis, atau bahkan cara mengatasi stres. Jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain di sekitarmu. Bayangkan, kamu mengajarkan seseorang teman cara membuat kue favoritmu, atau
Mungkin kamu berbagi tips tentang cara mengelola waktu kepada adikmu. Ketika kamu berbagi pengetahuan, kamu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menunjukkan bahwa kamu peduli pada pertumbuhan mereka. Orang-orang akan menghargaimu karena kamu bersedia meluangkan waktu dan energi untuk membantu mereka menjadi lebih baik. Berbagi pengalaman juga berarti berani berbagi cerita tentang kegagalanmu. Ceritakan bagaimana kamu pernah jatuh dan bangkit kembali. Cerita seperti ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membuat orang lain merasa terhubung denganmu. Mereka akan melihatmu sebagai seseorang yang manusiawi, seseorang yang mereka hargai karena keberanian dan kejujurannya. Penghargaan sejati datang dari hubungan yang kamu bangun dengan orang-orang di sekitarmu. Hubungan yang bermakna tidak terjadi begitu saja. Mereka membutuhkan waktu, usaha, dan keikhlasan. Untuk dihargai, fokuslah pada membangun hubungan yang didasarkan pada saling menghormati, saling mendukung, dan saling memahami. Luangkan waktu untuk benar-benar mengenal orang-orang di sekitarmu. Tanyakan tentang mimpi mereka, ketakutan mereka, dan apa yang membuat mereka bahagia. Tunjukkan bahwa kamu peduli, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Misalnya, ingat hari ulang tahun mereka, kirimkan pesan saat mereka sedang mengalami masa sulit, atau sekadar ajak mereka minum kopi untuk mengobrol. Hubungan yang kamu rawat dengan penuh perhatian akan menjadi sumber penghargaan yang tulus dari orang lain. Ingat sahabat, hubungan yang bermakna adalah investasi jangka panjang. Ketika kamu menanam benih kebaikan dan perhatian, kamu akan menuai penghargaan dan cinta yang mendalam dari orang-orang di sekitarmu. Sekarang, mari kita tarik nafas dalam-dalam lagi. Rasakan udara yang masuk ke dalam tubuhmu. Rasakan ketenangan yang mengalir. Kita telah menjelajahi banyak hal hari ini, tentang menghargai diri sendiri, tentang kebaikan, tentang mendengarkan, tentang konsistensi, tentang memberikan dampak positif, tentang mengelola konflik, tentang merayakan keberhasilan orang lain, dan tentang menjadi autentik. Semua ini adalah benang-benang yang menenun kehidupan yang penuh dengan makna. Kehidupan yang membuatmu dihargai oleh orang-orang di sekitar kamu. Bayangkan dirimu sebagai sebuah lilin kecil di tengah kegelapan. Cahayamu mungkin tidak besar, tetapi cukup untuk menerangi ruangan. Dengan setiap kebaikan yang kamu lakukan, dengan setiap senyuman yang kamu berikan, dengan setiap kata yang kamu ucapkan dengan tulus, cahayamu akan semakin terang, dan cahaya itu akan menarik orang-orang kepadamu. Mereka akan menghargaimu bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena apa yang kamu berikan kepada dunia. Jadi sahabat, mulailah dari sekarang. Lakukan satu kebaikan kecil hari ini. Dengarkan seseorang dengan penuh perhatian. Hargai dirimu sendiri. Dan yang terpenting, jadilah dirimu sendiri. Karena kamu dengan segala keunikanmu adalah hadiah bagi dunia ini. Terima kasih telah mendengarkan.
dan semoga kamu menemukan kedamaian serta keberanian untuk menjadi manusia yang dihargai, bukan hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh dirimu sendiri.